Hello student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar kalian? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada hari ini, teacher akan mengajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum teacher menyampaikan apa yang menjadi materi pada kali ini, teacher akan memberitahu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa mampu mendeskripsikan dan membuat bagan organ-organ pernapasan pada manusia. Kedua, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Nah, pada materi pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan. Pada materi hari ini, Ananda sekalian akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh. Oksigen ini berguna untuk mendapatkan energi dari makanan yang akan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh kita. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Sistem pernapasan manusia yaitu udara masuk melalui rongga hidung, kemudian dari rongga hidung masuk ke trakea, dari trakea akan masuk ke bronkus, dan dari bronkus akan masuk ke bronkiolus, dan terakhir akan diolah ke paru-paru. Nanti di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan karbon dioksida ini akan dikeluarkan kembali menuju bronkiolus, bronkus, trakea, dan rongga hidung. Nah, berikut adalah penjelasan masing-masing organ pernapasan manusia. Pertama, hidung. Hidung adalah tempat pertama yang dilalui oleh udara untuk masuk ke dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai tempat penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir atau mukosa dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Kedua, batang tenggorok atau trakea. Trakea merupakan bagian yang menghubungkan antara hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Nah, pada trakea ini terdapat rambut getar yang fungsinya adalah mengeluarkan kotoran bersama dengan udara yang dihirup. Yang ketiga, cabang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea yang bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan adalah menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri adalah menuju paru-paru kiri. Yang keempat, anak cabang tenggorokan atau bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus ini memiliki percabangan yang berjumlah banyak. Yang kelima, alveolus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berupa gelembung-gelembung udara. Di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Keenam, paru-paru. Paru-paru berbentuk dua kantong besar berongga yang dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Paru-paru manusia terdiri atas dua, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 gelambir dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Nah, diafragma ini adalah sekat atau batas yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Setelah kalian mempelajari materi tentang sistem pernapasan manusia, berikutnya kita akan menggali informasi dari bacaan. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam mendapatkan informasi dalam bacaan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Setelah kita mengajukan pertanyaan, berikutnya adalah menyajikan informasi yang telah kita peroleh dalam bentuk paragraf, peta pikiran, atau tabel. Nah, kali ini teacher akan memberitahu cara penyajian informasi dalam bentuk tabel. Tahukah kalian apa itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data yang biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang disusun secara urut dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menemukan informasi dengan mengajukan pertanyaan dalam teks bacaan, simaklah bacaan pada buku tema 2 halaman 13. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3. Laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. 7. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru
dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Setelah kalian menyimak bacaan tadi, tugas kalian adalah: pertama, tuliskan minimal 3 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya: apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang kedua, dari pertanyaan yang telah kalian buat, kemudian tulislah jawabannya. Yang ketiga, tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti pada buku tema 2, halaman 16. Nah, lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga bisa mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Tangga nada adalah susunan yang berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis terbagi dalam 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kali ini kita hanya akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Ciri-ciri nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat riang gembira. Kedua, bersemangat. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Nah, demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan pada hari ini. Teacher berharap semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.